Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh channel dan selamat datang kembali Hana Muti in the house seperti biasa lah ya. Terima kasih yang klik video ini dan terima kasih juga yang datang kembali kepada video sebelumnya. Alhamdulillah. Sebelum itu saya mau ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah berbagi konten, yang sudah bagi link di IG, apapun itu yang menjadi kemasukan dalam video saya sehari-harinya. Saya tahu ada beberapa daripada kalian yang memikirkan channel ini hanya melaga-lagakan, tapi sebenarnya tidak guys, dia hanya kemasukan positif dan untuk berpikir baik ataupun buruk itu adalah hak masing-masing. Yang pastinya kita tahu batas-batas perkontenannya. Begitulah. Back to the topic. Macam kita tahu ini kemerdekaan Malaysia dan Indonesia ni dalam 1 bulan ini dah bersama-sama bulan guys. Cuma beza beberapa hari saja. Dan suasana hari kemerdekaan semakin dirasakan apalagi Indonesia mendahului untuk menyambut HUT RI ke-79 pada 17 Agustus ini. Jadi saya hanya mau kupas sejarah sedikit lah ini, jangan ngantuk ya. Dari channel apa sih bedanya ini perbezaan kemerdekaan Indonesia Agustus 1945 dengan Malaysia Agustus 1957. Ini saya tahu semuanya sudah tahu, tapi kita merungkai sedikit sahaja. Ini siapa yang tidur saya cium? Let's go to the video. Let's go. Halo, selamat datang di Apa Sih Bedanya? Bulan Agustus bagi Indonesia dan Malaysia adalah bulan yang spesial. Spesial kayak kamu. Dua negara yang saling bertetangga dan memiliki banyak kemiripan ini sama-sama merayakan hari kemerdekaannya di bulan Agustus. Indonesia, negara tercinta kita semua, merayakan hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Sedangkan Malaysia, negara tetangga tercinta Indonesia, merayakan hari kemerdekaan pada tanggal 31 Agustus. Biarpun sama-sama merayakan kemerdekaan di bulan Agustus, ternyata Indonesia dan Malaysia punya cara yang berbeda dalam meraih kemerdekaan. Betul? Simak terus ulasannya ya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Salam peloreh kemerdekaan. Setelah berakhirnya pendudukan Jepang pada tahun 1945 karena peristiwa dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki. Pada tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia, Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta. Tentunya kemerdekaan Indonesia didapat dengan gak mudah ya, dan banyak rakyat Indonesia yang gugur dalam perang mempertahankan kemerdekaan. Biarpun Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 sudah mendeklarasikan kemerdekaannya, tapi masih harus menghadapi agresi militer Belanda hingga 2 kali. Alhasil, ini jujur lah, untuk kemerdekaan Indonesia nih dia mendapatkannya sampai ratusan tahun untuk melawan penjajah dengan sendirinya, dengan betul-betul darah warga Indonesia sendiri. Rakyat Indonesia bersatu melawan balik tentara Belanda demi mempertahankan kemerdekaannya. Belanda ya. For your information, Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 baru pada tahun 2005. Jadi selama 60 tahun Belanda menolak mengakui bahwa 17 Agustus 1945 merupakan hari kemerdekaan Indonesia. Selama 60 tahun Belanda menganggap kemerdekaan Indonesia baru terjadi pada 27 Desember 1949 setelah penyerahan kedaulatan ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam. Pemerintah Belanda punya kekhawatiran jika mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 karena tindakannya dalam agresi militer 1 dan 2 dalam kurun waktu dari tahun 1945 sampai 1949 adalah tindakan ilegal. Tapi guys, kalau kita tengok di sini, kemerdekaan Indonesia nih dia diraih dengan cara yang menurutku epic lah ya. Ini penuh perjuangan dan juga pengorbanan sebenarnya. Bahkan kita tahu kemerdekaan pun waktu masih diserang Belanda tuh, Indonesia kental ya. Perkirakan 300.000 rakyat Indonesia gugur dan 6.000 tentara Belanda tewas dalam masa mempertahankan kemerdekaan. Ini merdeka atau mati ya.
Sedangkan Malaysia mendapatkan kemerdekaannya relatif aman tanpa pertumpahan darah. Pada tanggal 31 Agustus 1957, kemerdekaan Malaysia ditandai dengan penyerahan kekuasaan wilayah Semenanjung Malaya dari Kerajaan Inggris kepada Federasi Malaysia yang waktu itu dipimpin oleh Bapak Tunku Abdul Rahman. Persiapan kemerdekaan Indonesia dianggap tergesa-gesa. Pasalnya, 1 hari sebelum kemerdekaan, yakni pada 16 Agustus 1945, Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta masih berada di Rengas Dengklok usai diasingkan dan didesak oleh golongan muda untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Sepulangnya dari pengasingan Rengas Dengklok, para pemimpin pun melakukan persiapan kemerdekaan hanya dalam waktu 1 hari. Sementara itu, persiapan kemerdekaan Malaysia dipersiapkan secara matang dengan adanya upacara serah terima kekuasaan dari Kerajaan Inggris kepada Federasi Malaysia. Acara ini bahkan turut dihadiri oleh utusan negara-negara lain. Wakil negara lain. Detik-detik menjelang proklamasi hingga pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tidak satupun perwakilan negara lain yang menghadiri. Indonesia juga tidak mengundang negara lain untuk menyaksikan proklamasi kemerdekaan. Oke guys, ada juga yang menyatakan ini bezanya Malaysia dengan Indonesia nih. Indonesia dia merdeka hasil perjuangan, dan juga Malaysia merdeka hasil daripada hadiah Inggris. Itu dua sebab yang kalau dikatakan mungkin ada yang negatifnya, ada yang positif juga kalau kita pikirkannya. Tapi itu kenyataannya berbeza daripada apa yang dipikirkan selama ini. Situasinya berbanding terbalik dengan Malaysia yang dalam persiapan dan momen kemerdekaannya mengundang beberapa negara. Di antara perwakilan negara yang hadir adalah Hong Kong, Jepang, Singapura, dan Thailand. Sampai jumpa di ASP berikutnya. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia dan Malaysia. Bye-bye. Salam kemerdekaan.